kamu bentar lagi bebas. Tapi bohong gitu ya. Tapi bohong. Ya, selamat datang di channel gua semuanya. Di channel SM Trash Talk bersama gua Koptian Nugroho. Sini gua mau membahas tentang beberapa kejadian yang sangat viral di jagat maya. Langsung aja, mumpung lagi masih pagi, jadi belum sahur, gue masih bisa mengumpat sedikit. Sekarang itu manusia udah hampir tidak ada adab dan moral. Nggak cuman ke sesama manusia ya, tapi sekarang ke hewan. Jangankan, ya maksudnya ke hewan aja udah nggak bener kelakuannya. Wah, anjir, udah parah banget sih ini. Jadi kemarin itu gue sempat buka internet, terus gue ngecek ada video kucing, literally anak kucing itu diinjak sampai mati. Bagi kalian yang mungkin buka media sosial Facebook atau yang lainnya, soalnya video ini cepat banget boomingnya, tentang ada 3 orang perempuan, kalau nggak salah satu pakai sepatu, yang 2 itu enggak, menyiksa seekor kucing. Disiksanya gimana itu, jadi si kucing ini diikat gitu di lehernya, entah biar mungkin gak kabur atau gimana. Terus yang paling parahnya itu kucingnya diinjak. Iya, kucingnya diinjak membayang ini sama 3 orang tersebut. Cuman kalau nggak salah yang satu itu pakai sepatu, yang 2 lagi nggak. Itu literally kucingnya benar-benar diinjak sampai mati, boy. Diinjak sampai penyet. Udah gila. Kalau lu niat kalau lu niatnya viral dan terkenal gara-gara hal kayak gini sih, apa aja sih kalau menurut gue. Gini ya, gue nggak ngerti modus video ini apa. Cuman orang ini apa nggak merasa bersalah ya? Emang kucing ini ngelakuin kesalahan apa sampai dia diinjak gitu? Apa dia maling ikan asin? Atau apa ya? Atau dia buang kotoran sembarangan gitu? Tapi nggak sewajarnya diginiin loh, kucing, hewan gitu. Jadi dia nggak ngerti apa-apa gitu. Akal pikirannya pun tidak seperti manusia. Gue heran aja sih sampai diinjak-injak kayak gini. Terus videonya udah viral banget sampai ke seluruh media sosial, terus udah banyak yang mengecam. Terus kalau nggak salah kabarnya itu 3 orang cewek ini udah dicari sama pihak berwajib, mau ditanya-tanya tentang modusnya, kenapa dia bisa nyiksa kucing kayak gini. Kalau misalnya dia nanya, ya elah bang, apa hewan doang, apa masalahnya? Nggak gitu, bos. Ini masalahnya dia, ini perlakuannya udah parah banget. Ini ke hewan, walaupun ke hewan aja udah kayak gini, apalagi ke manusia. Ke hewan aja udah yang nggak punya ya, ibaratnya kalau kita sebut lah hewan aja gitu, yang nggak ngerti apa-apa gitu, disiksa gitu, yang nggak tahu modusnya apa. Cuman ini keterlaluan banget menurut gue. Apa nggak disekolahin? Menurut gue apa nggak disekolahin, atau pas sekolah dia cuma sampai gerbang, atau gara-gara makannya yang nggak sehat gitu, kayak tiap hari Indomie makannya. Aneh gue, orang-orang kayak gini ini harusnya mereka ditali 1, 2, 3 ini, mereka ditali terus diinjak sama warga. Ya gue berharap sih semoga para mbak-mbak ini yang nginjak nih, para mbak-mbak ini ditangkap deh. Soal hal kayak gini ya, masalahnya bukan masalah hewan doang ya, tapi ya bayangin aja, mereka hati nurani ke hewan aja nggak ada, apalagi ke sesama manusia. Gue harap semoga ditangkap,
terus diadili seadil-adilnya. Ya walaupun hewan gitu kan, notabene juga hewan kan nggak ngerti apa-apa ya, tapi disiksa kayak gitu aja. Ngomong-ngomong, kalau jadi soal ngomongin tentang adab dan moral, masih ingatkah kalian semua dengan abang yang satu ini? Yap, ini dia Ferdian, Bang Ferdian, orang Bandung, mantap. Buat yang nggak tahu, kita perkenalan lagi, tapi sebenarnya nggak perlu diperkenalin ya. Semua netizen di Indonesia, ya semua netizen semua kalangan juga tahu siapa orang ini sekarang. Ini udah famous banget, famous jalur cepat gitu. Dia udah famous banget. Semua orang udah tahu siapa dia. Jadi ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Gue bakal kasih tahu dulu aja. Jadi Mas Ferdian Paleka ini seorang YouTuber, konten kreator yang punya 2 channel, yaitu pertamanya itu channel Ferdian Paleka yang bisa kalian lihat yang ini nih. Yang ini channelnya. Kalau kalian buka, isi kontennya itu ya tau lah, prank-prank yang berbau-bau tegang. Berbau tegang, prank-prank yang bikin tegang loh, yang itu loh, prank yang kayak gitu. Ya gue gak ngerti aja sih. Tolong ya buat kalian semua, janganlah gitu. Jangan di subscribe yang kayak gini lah. Ini kontennya pun menurut gue tidak layak ditonton sih. Ya walaupun misalnya dia menyebut ini karya ya, cuman kalau gue pribadi sih nggak setuju kalau berbau-bau seksual kayak gini. Terus yang kedua itu channelnya itu ada Paleka Prison. Nah cuman kan kalian mungkin belum banyak yang tahu ya, channelnya itu udah di report. Jadi channelnya itu udah nggak bisa dipakai semenjak dia mengeluarkan video prank yang benar-benar membuat rakyat planet ini menjadi senang mencari dia, senang mencari dia, dicari sama satu negara gitu. Gue gak ngerti lagi ini kalau misalnya kalian searchingnya bukan channel ya, dia udah viral mas. Prank. Jadi buat yang nggak tahu, pranknya itu dia itu ngasih sembako, bagi-bagi sembako di daerah Bandung ya, kalau nggak salah Antapani gitu, sekitaran Antapani lah, sekitaran Antapani Muntasarama. Bagiin sembako ke anak kecil sama ke transpuan. Masalahnya nih, yang dipermasalahin itu yang dia kasih itu sembakonya bukan nasi, tapi batu bata sama sampah. Gila gak tuh? Batako diasupkan ke kardus jeung runtah. Gila aja, orang normal aja ya gak akan gitu aja. Dan orang yang punya niatan kayak apa ya, niat buat ngelakuin kayak gitu sempat mikir, pastinya dia sempat berpikir lah pakai akal dan logikanya. Tapi kenapa kamu mas nge-share kayak gitu? Kenapa kamu buat konten kayak gitu? Gue gak ngerti lagi anjir. Dia nge-share atau ngebuat konten seperti itu untuk apa gitu. Jadi dia bagi-bagi sembako terus pranknya itu ya isinya batu sama sampah. Sekarang gini lah, kita jangan pikir dulu ke soal transpuannya lah, kita berbicara soal sisi humanity-nya dulu, soal kemanusiaannya dulu. Manusia di tengah pandemi seperti ini, orang-orang gitu capek kan, gak bisa kerja gitu, gak bisa keluar. Yang sekolah aja ngampus gak bisa ngampus online. Otomatis apalagi orang-orang yang seperti mereka gitu, ya kayak mas ini nggak tahu, mas yang ini nggak akan tahu. Gua pun nggak tahu apa yang menyebabkan orang-orang tersebut bekerja sebagai transpuan, benar nggak? Mungkin karena ekonominya tidak mencukupi, atau apa ya,
banyak hal lah pokoknya yang menyebabkan dia bekerja sebagai transpuan gitu. Tapi berbicara soal humanity, bayangin lu kerja semalaman dari pagi sampai malam, uangnya kurang buat makan gitu, masih susah. Terus ada orang bagi-bagi sembako, ya hati lu kegerak dong. Ya masa ngeliat sembako nggak disamperin, ya pasti disamperin gitu karena lapar pingin makan. Terus sebagai orang itu ngelihat mas ini kayak sebagai malaikat gitu bawa makanan. Tapi bodohnya mas ini malah ngeprank. Coba kalau ngepranknya itu nggak usah ngeprank lah, bagi-bagi sembako beneran aja. Gue nggak ngerti lagi anjir, ini gila banget sih. Dan ini di Bandung gitu, notabene gue pernah, ya gue deket-deket daerah situ gitu, gue pernah lewat dan gue tahu daerah situ lah kalau malam-malam gimana. Cuman parah banget sih ini. Terus kabar terbarunya, mas ini akhirnya ditangkap dan diganjar dengan 12 tahun penjara. Ya gimana ya, dia kabur cuy. Itu pertama dia kabur, terus kedua sebelum dia kabur itu waktu dia buat salah, mungkin kalian masih ingat dia pernah buat video klarifikasi dan minta maaf. Itu ingat sekali itu. Dia minta maaf, terus akhirnya dia ngomong tapi bohong. Ya gimana satu Indonesia yang gak geram anjir, terus dia kabur gitu. Terus pinternya dia nyamar, bukan nyamar, dia mengubah penampilannya lagi. Ya dia kan asalnya dia kumis gitu, rambut udah kayak jagung gitu kan, kuning mantap gitu. Terus dia ngubah penampilannya, sekarang penampilannya itu berambut hitam dan tidak berkumis. Tapi sayangnya ditangkap tetap karena mukanya masih kelihatan mas. Hei, Anda mau kabur juga gimana? Yang ngejar Anda bukan satu Bandung, tapi satu Indonesia loh. Hampir satu orang Indonesia tahu Anda. Yang ngebuat yang jadi dampak paling parahnya itu jadi ke konten kreator, apalagi konten kreatornya kayak konten kreator prank atau bahkan konten kreator di kota Bandung gitu. Jadi kalau mereka mau bagi-bagi sembako beneran itu susah, mereka harus dipercaya lagi. Soalnya ya gara-gara mas ini mas ini kelakuannya astaga. Gue udah bilang apa tadi, moral sama adab nggak ada gitu. Gue ngerti. Makanya mas kalau pengen viral nggak gitu caranya lah, kan bisa viral pakai cara yang lain, kurangin banyakin minum air putih lah biar melek, biar fokus. Terus udah ada 3 pengakuan. Jadi gue buka berita terbarunya itu 3 pengakuan mengejutkan Ferdian Paleka soal prank sembako. Jadi dia ngaku gitu kenapa nggak apa pengakuan dia tentang prank sembako itu. Kita baca aja. Yang pertama itu ada, tak ingin ada waria saat Ramadan. Waduh. Gini. Gue gak ngerti lagi nih. Dia berkata tidak ingin ada waria saat Ramadan. Tidak ingin ada transpuan karena menurut saya saat di bulan Ramadan waria gak boleh berkeliaran. Jadi saya menggunakan pas di bulan suci, melakukan tersebut di bulan suci. Masih ucok maksudnya Mamang Ferdinand lagi salah. Itu hak mereka loh. Ya lu ngelarang dia, emang lu siapa anjir? Lu harus ngerti, kan gue udah bilang lu harus ngerti dulu
Lu jangan lihat mereka sebagai transpuan lu, tapi lu harus berpikir secara manusia dulu, secara humanity dulu, kemanusiaannya dulu. Dia mau nggak jadi transpuan sebenarnya? Kalau misalnya emang kepaksa untuk pekerjaannya gimana gitu, daripada lu ngeluh gak ingin ada waria satria lain, lu bagi-bagi duit ke mereka. Yakin gua kalau misalnya lu bagi-bagi duit mah gak akan ada yang mau jadi transpuan. Di antara mungkin di antara mereka yang gak akan jadi transpuan kalau lu bagi-bagi duit. Karena kan intinya kan kembali lagi ke ini, kemanusiaannya, apa mereka mau gitu ya transpuan atau enggak untuk hiburan. Nice, memang itu menghibur diri Anda sendiri. Tidak ada yang tertawa dengan konten Anda. Hei, maneh teh kunaon? Apa yang disebut menghibur? Awal mula konten hanya untuk hiburan saja, nggak ada maksud selain itu ya. Yang hibur, jelaskan sama gua gitu. Letak hiburannya di mana? Dengan lu ngeprank ngasih makan, ngasih sembako isi batu sama sampah, letak hiburannya di mana? Nggak ada letak hiburannya. Nggak ada letak hiburannya, bro. Nggak ada. Kalau lu sebut itu hiburan sih, gue nggak ngerti lagi lah. Gimana masnya aja lah sekarang. Ya, nggak ngerti lagi lah gue. Takut ditangkap polisi gitu. Lu udah kayak gitu, udah ngelarang segala macem, tapi takut ditangkap polisi. Gini, yang lu lakuin itu, lu pernah nggak mendengar pepatah apa yang lu tanam itu apa yang lu tuai? Ya, yang lu lakuin ya lu bakal terima impactnya gitu. Lu dengan cara ngeprank seperti itu, impactnya apa? Lu minta maaf terus tapi bohong, impactnya apa? Terus lu kabur, impactnya apa? Menurut gue kalau misalnya emang pas awal-awal lu udah kena kasus ya langsung klarifikasi yang benar. Kalau bisa menyerahkan diri ke polisi lah sekalian. Ya pak, ini saya, gak ada salahnya kok. Malah menurut gue ya kalau lu semakin kabur ya masalah itu malah menambah masalahnya lagi ya. Seperti ini contohnya, lu kabur, masalah lu makin banyak. Makanya kalau buat salah itu klarifikasi, minta maaf yang bener, jangan asal. Lucu banget videonya ini waktu dia ketangkep, ada dijailin sama bapak polisinya, nggak tahu polisi atau apa ini yang nangkepnya, atau polisi nggak tahu apa, cuman ini lucu banget parah. Ya harus simak aja videonya lah. Kamu bentar lagi bebas, tapi bohong gitu ya, tapi bohong. Aduh gue gak ngerti lagi cu. Lihat mukanya anjir, mukanya menyesal anjir, mukanya menyesal. Udah buat jokes tapi bohong. Mukanya menyesal, sebel anjir mukanya. Sebel kamu mah, sebel mukanya tuh, sebel ih. Gue gak ngerti lagi. Ya ini yang lu tanam gitu, yang sebelumnya lu tanam, ya ini yang lu tuai gitu. Terus ini komen netizen parah banget sih. Kenapa sih? Ini waktu sahur gue yang paling istimewa malam ini. Ya netizen juga gak akan ada yang ngebelain lu lah. Lu nya udah kelihatan kayak gini, kabur, terus yang paling parah ya lu buat video tapi bohong, jadi lu dibalikin lagi sama orang yang nangkap lu tapi bohong. Adzab seorang prankster parah.
Aduh, gue nggak ngerti lagi. Menurut gue sih, kalau kata gue, dia nyerang transpuan sih karena mungkin transpuan itu susah membela diri. Tapi jangan salah men, mungkin transpuan gak bisa bela diri, mungkin susah untuk membela dirinya, tapi rakyat Indonesia siap membela orang yang harus dibela. Itulah pokoknya. Pokoknya siap membela orang yang harus dibela gitu. Meskipun orang itu susah untuk membela diri, pasti dibantu sama rakyat Indonesia. Dan kamu ketangkep, tenang kok, kamu bentar lagi bebas. Tapi bohong. ya ya pokoknya banget lagi. Gue pernah denger salah satu kata-kata dari YouTuber, kalau selamat datang di dunia kegelapan digital kita. Ya makin sini udah makin gak bener sih, orang-orang pakai internet udah apa harus dibuat itu buku panduan berinternet, tapi udah ada di internet pun tata cara berinternet yang benar gitu. Apa nggak dibaca? Apa harus di print, di PDF-in, di print, di clipping, dibukuin terus dibaca gitu? Ya boro-boro di internet aja nggak dibaca, apalagi dibuat buku anjing. Gue ngerti lagi. Ada hampir nangis gue ketawa banget. Subuh. Ya pokoknya sekian lah gue bahas ini semua. Saran dari gue dan kesimpulan yang bisa didapat, pertama, adab sama moral itu harus benar-benar kita pelajari lebih dalam lah, tentang adab, tentang moral. Terus jangan pernah bertindak jangan pernah bertindak sebelum berpikir. Jadi lu usahain mikir dulu nih, dipikir bener-bener, bukan kayak cuman sekilas terus lu langsung lakuin. Pikir yang benar, pikir yang matang, apa dampak yang lu dapat dari perlakuan lu. Semua yang lu lakuin pasti berdampak, mau itu positif mau itu negatif, dan pasti ada positif negatifnya. Soalnya menurut gue positif dan negatif itu selaras, jadi nggak mungkin ada positif doang, gak ada negatif, pasti ada. Cuman lo harus mikir ke sana itu. Terus pintar-pintar menggunakan internet lah, pintar-pintar menggunakan internet boy, pintar-pintar menggunakan internet, pintar-pintar menggunakan internet. Jangan mau lu viral cepet tapi dengan cara yang salah. Menurut gue gak apa-apa konten lu, kalau lu buat konten ya gak apa-apa lah konten lu itu biasa-biasa aja, gak rame atau gimana. Tetap fokus di jalur lu harus lebih inovatif, kreatif, terus berimprove. Cuman jangan pernah melakukan hal yang dilarang lah di internet. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Kalau lu membuat konten juga jangan lupa berpikir sebelum bertindak. Lu lihat dulu impactnya apa kalau nanti. Ya sekian aja lah. Gue tunggu aja masnya di penjara, coba dicat lagi rambutnya. Ya jadi selamat datang di channel gue. Baru kali ini gue pertama kali upload video, mungkin masih banyak minus-minusnya, masih banyak kurang-kurangnya. Gue usahain editnya sebaik-baik mungkin. Kalau misalnya ada kritik dan saran yang mau ditujukin ke bawah, di kolom komentar isi aja. Terus kalau misalnya ada berita-berita yang penting atau berita-berita konyol, lo bisa nge-tag gue di Instagram atau di Twitter. Nanti gue simpen di bawah linknya. Kalau misalnya banyak yang bilang, bang video lu kok mirip kayak Bang Andri TNM atau Lunatic Twister, ya gue jujur aja gue terinspirasi dari dia. Buat video cuman merekam seperti ini doang. Cuma nanti gue ada beberapa segmen, tunggu aja segmen-segmennya. Ini baru segmen pertama. Ini apa, bukan segmen nih anjir namanya. Apa ya, gue lupa.
pokoknya dibuat jadi 3 macam ya, di 3 macam bahasan. Yang pertama itu yang sekarang kita bahas itu komen netizen, namanya komen netizen. Terus nanti ada lagi lah, pokoknya dua topik bahasan lagi bakal datang. So stay tune aja channel gue. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gue, karena mungkin nanti bakal banyak topik-topik bahasan-bahasan lain, gak cuma dari tentang kejadian di internet doang, tapi tentang banyak hal lagi. Gue Septian Nugra cabut. Bye bye. Peace.